Kelihatan ya. Sedikit yang kemarin ya. Ini contoh bendung tetap ya. Ciri-cirinya kalau bendung tetap itu adalah tidak ada pintunya ya. Kalau bendung gerak itu ciri-cirinya ada pintunya karena untuk mengatur ya, mengatur jumlah air yang melewati mercuk. Ini contoh bendung dengan kolam olak. Saya review kembali ya yang kemarin. Ciri-ciri kolam olak itu di sini ya, kemarin fungsinya apa? Untuk meredam energi ya. Karena kan ini air, bayangkan ya, setinggi ini. Kalau dia tidak diredam, maka dia bisa menggerus bangunan-bangunan dari sekitarnya ya. Nah ini kolam olak tuh yang ini. Nah ini kolam olak ya. Ini juga contoh bendung tetap ya. Kelihatan kalau bendung tetap itu enggak ada pintunya ya kan. Ini adalah contoh dari mercunya ini. Sekarang kita masuk ke perencanaan pemercu dayang kemarin ya. Sekarang kita berarti ke lebar bendung. Lebar bendung ini. Lebar bendung itu kita lihatnya adalah dari yang gambar mana? Anda, nah saya lihatin dulu gambar ininya ya. Nah, tadi kan Anda lihat gambar tuh gambar aslinya ya, maksud gambar nyata. Nah gambar nyata ini kan kalau dibuat dalam bentuk AutoCAD misalkan ini ya, bentuknya seperti ini tadi yang bendung tadi gitu ya. Salah satu meskipun banyak ini ya, ini contoh dari bendung apa namanya tetap gitu ya. Dimana lebar bendung itu adalah di sini kita bisa lihat, nah segini ya. Nah ini lebar bendung. Cuma di sini kita mengatakan ada namanya lebar efektif. Kalau lebar efektif ini kaitannya dengan kemampuan untuk melewatkan debit banjir gitu ya. Nah di tengah-tengah bendung ini namanya adalah pilar. Anda lihat kan ya tadi ya. Kalau di jembatan atau bendung, tiang-tiang itu kita sebut sebagai pilar. Kalau istilahnya ya, kalau di gedung, di rumah, bangunan gedung, tiang-tiang itu kita sebut sebagai kolom, ya. Tapi kalau untuk bangunan air atau jembatan, tiang-tiang ini yang menyangga lah ya, kita sebut sebagai pilar. Ada pilarnya, pilar, gitu ya. Nah di sini ada abutmen. Abutmen itu semacam kayak pondasinya gitu ya. Kalau di ini penyangganya juga, tapi yang ukurannya lebih besar itu abutmen. Ini ada pembilas di sebelah kiri itu ada pembilas sebelah ujung ya. Nah nanti kita istilahnya dari sini ya. Pilar itu yang mana? Pilar itu di tengah-tengah tadi ya. Kalau Anda lihat gambar yang tadi, biar ada gambaran ya, karena nanti kita kan ini nggak ada gambar ini ya. Nah pilar tuh yang ini kemudian ya. Nah pilar tuh
nggak bisa. Harus gedenya. Lihat tuh ini ya. Kelihatan nggak? Nah ini pilar-pilar nih namanya. Nyangga kan ini ya. Nah bentuknya macam-macam ya setiap ini ya. Anda bisa lihat ya pilar yang sini dengan yang ini beda ya. Tapi ini kita sebut sebagai pilar. Kemudian yang sini itu kita sebut sebagai sebelah sini maaf, pembilas ya. Nah sebelah ujung sini. Nah, nanti itu yang akan kita hitung. Kalau digambarkan bentuknya seperti di AutoCAD ini tadi. Ya. Secara teori rumusnya seperti ini. Lebar bendung atau pelimpah. Jadi kan memang bendung sama pelimpah ini hampir sama ya. Itu adalah rumusnya jarak antara pangkal-pangkal abutmen, di mana sebaiknya dibuat, di mana jarak-jaraknya tadi ya, itu adalah lebar rata-rata sungai pada bagian yang stabil. Jadi memang sebisa mungkin ya lebar bendung itu intinya kan jarak antar pangkal-pangkal abutmen tadi gitu ya. Di mana sebisa mungkin lebarnya itu adalah merupakan rata-rata dari sungai pada kondisi yang stabil. Karena kan sungai itu sebelum ada bangunan ya, dia kan bisa berubah-ubah ya secara debit atau lebarnya. Pada musim penghujan dia lebih dalam, lebih lebar ya kan. Pas musim kemarau kalau Anda lihat kadang airnya kering ya kan, lebih dangkal gitu ya. Nah di sini kalau kita membuat bendung, lebarnya itu ya pada saat kondisi yang stabil. Stabil itu pada yang nggak pas banjir, yang nggak pas kering. Jadi memang kondisi umumnya seperti itu gitu ya. Air yang mengalir dengan baik gitu ya. Di mana secara angka yaitu maksimumnya saat kita merencanakan lebar bendung itu adalah 1,2 dari lebar rata-rata sungai. Itu ya, ini lebar bendung atau pelimpah. Kita anggap sama ya karena memang secara bentuk memang hampir sama. Nah saat kita merencanakan ruas bagian yang bawah, kadang Anda lihat kan ya, ada yang terendam oleh air kan tadi ya, ada yang nggak terendam oleh air. Ya. Nah untuk bagian-bagian yang bawah, maka untuk menentukan lebar rata-ratanya itu adalah saat diambil saat debitnya penuh, bank full discharge ya. Jadi lebar rata-ratanya itu kita ambil saat kondisi debitnya itu penuh, jadi saat full gitu ya. Tapi kalau bagian atas itu tidak bisa seperti yang di bawah gitu ya, karena memang agak susah. Karena kan memang kalau atas ya jarang dia itu ini ya terendam air full kan jarang ya. Maka kita ambilnya ya udah untuk menentukan lebarnya, maka kita ambil dari data debit banjir rata-rata tahunan. Jadi ambil data rata-ratanya seberapa. Kalau bawah itu yang paling full, kalau yang atas itu saat rata-ratanya gitu ya. Itu adalah menentukan ya lebar pada bagian atas maupun bawah. Nah, pada kenyataannya ya, kalau Anda lihat tadi kan di bendung itu ada pilar-pilar gitu ya. Dan yang namanya kalau melewati pilar, artinya kan air itu tidak langsung mulus gitu ya, seperti tanpa ada bangunan-bangunan gitu ya. Pasti kan ada yang berkurang, ada yang membelok gitu ya, atau kita sebut di sini ada kontraksi. Kalau yang perempuan ya, kalau orang hamil itu kan perutnya berkontraksi. Berkontraksi itu kayak bergerak
bahasanya belendung gitu ya kalau orang ini mah. Jadi melebar ke kanan, ke kiri gitu ya. Sama juga seperti air saat melewati pilar-pilar yang tadi, maka dia akan berkontraksi. Dia nggak akan lurus kan, pasti kan ada kayak tabrakan di ini ya, di bangunan tadi ya, di pilarnya tadi ya. Makanya kenapa ya untuk menampung atau melewatkan banjir itu tidak hanya pada saat lebar bendungnya aja, sebenarnya yang realnya kondisi existingnya saat kejadian itu kita mengandalkannya di lebar efektif gitu ya. Karena kenapa tadi ada bangunan-bangunan tadi, pilar-pilar tadi, makanya kita tidak menggunakan lebar bendung saja gitu ya. Yang tadi kan rumusnya adalah yaitu mah seperti lebarnya sungai gitu ya saat kondisi normal gitu ya. Tapi saat kita lihat di lapangan, karena ada pilar-pilar ini, maka kita gunakannya bukan lebar bendung lagi tapi lebar efektif. Nah, dimana kalau lebar bendung itu dilambangkan dengan B, tapi kalau lebar efektif dilambangkan dengan BE. Dan ini yang kita gunakan gitu ya. Dalam perencanaan diperlukan lebar efektif bendung kan? Atau pelimpah. Apa itu lebar efektif? Yaitu lebar yang efektif dalam melewatkan debit banjir desain. Desain itu debit banjir rencana. Apa bedanya dengan lebar biasa? Yaitu kalau lebar efektif, yaitu lebar bendung tadi dikurangi dengan kontraksi yang terjadi. Kontraksi itu maksudnya bentuknya seperti ini. Ini berkontraksi itu. Jadi kalau air melewati pilar tadi, dia semacam akan membentuk sebuah benjolan ya. Berkontraksi ini namanya. Tapi kalau orang hamil mau lahiran itu perutnya kontraksi itu jadi membesar gitu ya. Sama juga air ya, ada kontraksi melewati pilar-pilar tadi. Di mana kita hitungnya dengan cara BE sama dengan B dikurangi 2 kali dari N KP ditambah KA kali H1. Enaknya sih sebenarnya sambil lihat gambar ya. Jadi lebar bendung itu B1, B2, B3. Intinya adalah total dari B tanpa ada E-nya ya. Nah, untuk efektif maka B tadi dikurangi ini tadi. Jadi B-nya itu bukan lebar efektif itu bukan dari pilar ke dinding samping sini ya, dari ujung ke ujung enggak. Karena ada kontraksi, jadi lebarnya itu dihitungnya cuma apa? Bagian ujungnya sini. Segini aja. Ini juga. Ini kenapa selfie ikut juga? Saya tolak ya. Ridwan Hamimu Anda, Ridwan Hamimu. Halo Ridwan. Ya Bu. Ini bukan mata kuliah Anda. Oh iya Bu. Lupa dimatiin tadi Bu. Silakan keluar aja ya. Yang juga. Siapa lagi tadi? Ya keluar aja nggak apa-apa. Nanti Anda ada mata kuliahnya juga. Udah harusnya ya. Nah keluar aja. Terus kemudian, nah ini ya dikurangi B-nya itu segini. Jadi B-nya bukan yang dari ujung ke ujung lagi, enggak, karena tadi ada kontraksi. B-nya berarti yang ini. Jadi lebih kecil ya. Nah, kontraksi di pilar kita sebut sebagai KP. Ya. Kontraksi di pilar kita sebut sebagai KP. Benar. Berarti kontraksinya ada di pilar tadi. Saya ini lagi ulang lagi ya. Ada KP di sini. Ada juga kontraksi di bagian dinding.
atau kita sebut sebagai pangkal bendung atau abutmen. Karena dindingnya juga akan menyebabkan kontraksi ya, karena ada air yang lewat. Sehingga B efektif adalah B dikurangi 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena tergantung ya, bukan 2 karena kiri dan kanan. 2 kali itu karena kiri dan kanan. Kan pasti ya, kiri kanan itu ada. Yang bagian pangkal juga sama, 2 itu di sini. Nah, bedanya di sini ada kata N. N itu berarti tergantung jumlah pilar. Kalau di gambar ini N-nya ada 2 pilar. Ya. Kalau misalkan nanti di gambarnya ada 4 atau 5 ya, masukkan 4 atau 5. Tapi kalau 2 ini tetap nggak bisa diganti-ganti ya. 2 itu karena apa? Ada kiri dan kanan. Kemudian di bagian pangkal bendungnya pun ya ada kiri kanan, gitu ya. Makanya kenapa 2. Coba kalau KA nggak ada N-nya, karena KA kan cuma 1 ya. Namanya pangkal bendung ya cuma ujung kiri dan ujung kanan doang, itu aja. Tapi kalau pilar itu jumlahnya berbeda-beda tergantung dari panjang bendungnya, ya kan? Perencanaannya seperti apa? Dikalikan dengan H1. H1 itulah tinggi energi atau tinggi energi ya. Satuannya meter. Tinggi energi yang di mana? Ini kan awalnya dia melewati apa? Melewati mercu. Ya. Karena ada mercu, kemudian di depannya ada pilar. Ya. Mercunya nyambung ya sama pilar ya. Nah, H1 itu yang ini, tinggi energinya. Karena kan airnya tuh melewati mercu, ya, lewati mercu, kemudian kita hitung tinggi energinya. Yang mana setinggi dari ini, mercu, kemudian kita hitung. Nah, nanti di sini kenapa di sini nanti ini berasal dari ada kehilangan energi juga yang satuannya V kuadrat per 2G. Seperti itu. Ya. Kemudian ada lebar efektif pembilas. BS itu adalah ini. Kalau di sini ada pembilas, PS itu pasti nilainya adalah 0,83 dari lebar 3. Bukan lebar efektif ya, lebar aja. Tadi pengertian di sini ya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, makanya dari sini rumusnya ya. Artinya lebih kecil ya. Lebar efektif itu. Kalau lebar bendung lebih besar, lebar efektif lebih kecil karena kita memperhitungkan kontraksi antara air dengan pilar. Kontraksi yang timbul. Ada kehilangan energi. Nah, di sini. Oke. Nah, besarnya kontraksi itu berbeda-beda tergantung dari bentuk ya, bentuk pilar. Karena pilar itu macam-macam ya. Ada yang ujungnya itu bulat, ada juga pilar yang ujungnya runcing. Anda bisa cari nanti bedakan ya, kayak bendung itu pilarnya bentuknya macam-macam. Contoh nih, misalkan semakin besar penyimpangan divergen dari garis aliran streamline, maka semakin besar pula koefisien kontraksinya. Jadi semakin dia itu belok-belok ya, ada penyimpangan ya, itu maka kontraksi makin besar, gitu ya. Contoh nih, kita bandingkan antara pilar yang ujungnya bulat itu lebih besar kontraksinya dibandingkan dengan pilar yang ujungnya runcing. Karena kalau bulat berarti kan sisinya banyak tuh ya. Kalau bulat tuh runcing kan ya udah gitu aja gitu ya. Sisinya 2, 2, 3. Makanya kenapa kalau yang bulat itu kan lingkaran itu sisinya berapa? Tidak terhingga ya kan? Nah, seperti itu.
semakin besar pilarnya atau kontraksinya, maka lebar efektif makin kecil, ya kan? Karena kan kontraksi ini apa? Mengurangi tadi lebar saja ya, lebar. Nah, nanti kita bisa lihat nilai koefisien kontraksinya, baik kontraksi pilar maupun pangkal bendung. Berarti koefisien kontraksi pilar itu dilambangkan dengan KP, ya. Kemudian yang pangkal bendung dilambangkan dengan KA. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dengan catatan juga ya, ini tambahan gitu. Karena lagi-lagi yang harus kita perhatikan ya, kalau kita mendesain bangunan air, yang namanya air itu ada kehilangan energi, dan air kan kalau Anda lihat di ketinggian tertentu memiliki kecepatan yang cukup besar, yang mana itu harus diredam energinya supaya kita ini tadi ya mencegah adanya kerusakan-kerusakan. Di sisi lain kita juga menginginkan peredam energi tidak terlalu mahal ya. Lagi-lagi kita mendesain sebisa mungkin tidak secara ekonomi ya, secara cost itu tidak besar, maka kita rencanakan debitnya atau aliran persatuan lebar itu harus kita batasi, yaitu sekitar 12 sampai 14 meter kubik per sekon. Jadi ada ininya ya, ada pembatasnya, ada aturannya. Di mana dari debit yang sebesar ini itu akan memberikan tinggi energi sebesar 3,5 sampai 4,5 meter. Bayangkan naiknya sampai hanya itu cukup tinggi ya, kehilangan energinya. Ini tabel nilainya. Nah, tugas untuk Anda hari ini. Nah, ini berarti yang bisa ya. Anda cari gambar bentuk pilar yang ini tuh seperti gimana bentuknya. Ujung pilar bulat tuh seperti apa? Ujung pilar runcing itu kayak gimana? Ini tugas untuk hari ini setelah kuliah ini. Ya. Karena ada gambaran juga. Karena kebetulan saya belum menyertakan. Anda cari ya, biar Anda sambil mengeksplor lagi ya. Jadi untuk semuanya, tugasnya untuk nanti habis kuliah, karena saya nggak lama presentasinya. Tapi Anda supaya berlatih sama mengeksplor materi lagi ya. Silakan Anda cari gambar ya masing-masing bentuk pilar ini. Ujung pilar segi 4 yang dibulatkan itu kayak gimana sih bentuknya? Ujung pilar dengan segi 4 dengan sudut tanpa pembulatan. Ujung pilar bulat itu seperti apa? Ujung pilar runcing itu seperti apa? Dicari ya. Itu tugas utamanya. Sama Anda cari gambar abutment yang asli itu seperti apa. Enggak usah semuanya, nggak apa-apa sih. Artinya sebentar ya. Kan buat kelas aja. Apa udah makan? Nah, seperti itu. Abutment juga ya, coba dicari lagi, boleh video, boleh apa. Intinya supaya Anda sertakan gambarnya, boleh disusun di laptop atau di keterangannya ya, silakan nanti dikumpulkan atau digambar manual juga boleh, pakai pensil boleh. Itu tadi ya, nilainya beda-beda gitu ya. Semakin runcing maka nilai koefisien kontraksi
pilar itu makin kecil. Bentar ya. Kita lanjutkan ya. Ini juga ya. Sini kita bisa lihat abutmen juga bagian pangkal dari bendungnya itu. Jadi berdasarkan bentuk ya. R itu jari-jari ya. Kemudian H itu adalah kehilangan energinya. Ini cukup bentuknya aja abutmen tugasnya ya. Kalau yang atas detailkan satu-satu tugasnya untuk hari ini. Untuk hari ini ya langsung dikumpulin habis kuliah karena saya nggak lama materinya. Oke. Kemudian kita masuk ke perencanaan hidrolis dari mercu bendung. Di Indonesia itu ada banyak ya mercu yang dipakai. Ada mercu bentuk ogi, ada juga mercu tipe bulat. Jadi kalau Anda lihat seperti ini. Nah, ogi ya. Jadi kalau ogi itu dia lebih runcing lah ya atasnya. Kalau tipe bulat nama juga bulat ya, berarti dia seperti lingkaran ya. Dimana tipe bulat itu nanti ada dua macam ya. Ada yang jari-jarinya satu, ada yang jari-jarinya ada dua. Dan yang paling banyak dipakai di Indonesia itu adalah tipe bulat dan ogi. Nah. Kenapa istilahnya kebanyakan barat ya? Karena memang ini ya. Kebanyakan dulu itu ilmu dari barat ya, terutama Belanda sih. Belanda itu bagus ya kalau untuk konstruksi bangunan air itu bagus ya Mas. Makanya kalau Anda lihat ya peninggalan Belanda itu terutama di drainase itu bagus-bagus, drainase, bendungan gitu ya. Dan mereka kan dikenal dengan negara kincir angin ya. Kincir air ya. Saya lupa. Intinya memang gimana mereka itu punya master plan ya. Dan memang harus seperti itu ya. Jadi membangun sebuah infrastruktur itu harus membuat master plan. Master plan itu jangka panjang gitu. Nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bagaimana konstruksi ini berkembang gitu ya. Menyesuaikan dengan perkembangan gitu ya. Seharusnya seperti itu. Kayak mereka bagus sebenarnya barat itu ya. Makanya kalau Anda lihat bangunan-bangunan lama itu kan kuat-kuat kokoh, terencana ya, drainasenya tepat gitu ya. Balik lagi ke mercu tadi gitu ya. Nah mercu ini itu materialnya itu bisa ya dari konstruksi beton gitu ya. Umumnya sih banyak kan beton ya. Pasangan batu juga boleh gitu ya. Atau kombinasi keduanya, kombinasi antara beton dan pasangan batu. Yang pertama kita akan membahas tentang mercu bulat. Nah, mercu bulat ini kelebihannya koefisien debitnya dia lebih tinggi, yaitu sekitar 44% dibandingkan dengan bendung ambang lebar. Jadi dibandingkan dengan ogi tadi ya, itu lebih besar ya. Kenapa? Karena kalau Anda lihat tadi di gambarnya, streamline-nya itu, nah ini ya. Nah ini kan kelihatannya beda ya sama ini kan. Dan tekanan negatif pada mercu itu Anda bisa lihat tadi ya, itu akan berpengaruh terhadap koefisien debitnya. Dan bentuk yang bulat tadi itu kelebihannya juga adalah kenapa tadi bisanya sampai
membuat koefisien debit itu jadi lebih besar karena dia itu bisa mengurangi ini ya, tinggi muka air hulu. Anda bisa membayangkan ya, kalau pakai ini, tinggi muka air di hulu kan setidaknya segini lah ya. Minimal itu ya, kalau misalkan mercunya nggak tenggelam. Tapi kalau ini kan, dia bisa lebih rendah. Atau kalau misalkan dia tenggelam pun, pasti dia akan lebih tinggi ya, yang bentuk ini dibandingkan dengan bentuk yang bulat. Dia lebih rendah karena apa, bagian sininya kan dia lebih rendah dibandingkan dengan tipe yang ogi tadi. Ya, itu tadi kenapa tipe bulat itu lebih menguntungkan. Bulat itu ada dua macam, yaitu Scott List, yaitu dua jari-jari. Jadi dia di sini ada jari yang di sini yang cukup besar, jari-jari satunya lagi yang lebih kecil. Kemudian ada juga tipe Fructer, satu jari-jari. Jari-jari cuma satu. Ya. Kemudian kalau ogi tadi, maaf, ogi itu ada 4 macam ya, nanti kita bahas. Tapi sepertinya hari ini kita di sini aja lah ya, tipe bulat aja. Nah, R2 ini jari-jari. Kalau ini kan, kalau tipe yang mercu Fructer ini ya R-nya ya satu aja ya. Ya udah ini aja yang kita pakai nanti buat ngitung koefisien debit. Kalau untuk yang mercu Skoklis ini kan dua jari-jari, kita pakai mana jari-jarinya? Kita pakai yang R2 yang lebih besar. Seperti itu. Sebentar ya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi ya, bagaimana sebuah air itu mengalir melewati sebuah mercu pada suatu bendung ya. Di sini kita pakainya adalah tipe mercu bulat yang satu jari-jari ya. Nah, ini ada suatu air dengan kecepatan tertentu, atau kita anggap sebagai V1. Nah, ini V1, kemudian di sini adalah ada HD atau H1 yang kecil. Ini adalah tinggi airnya, tinggi alirannya ya. Nah, di sini saya sampaikan ya, yang namanya air bergerak, apalagi ada perbedaan tinggi, itu pasti ada namanya kehilangan tinggi energi. Kehilangan tinggi energi ini dirumuskan dengan V1 kuadrat per 2G. Ya. Sehingga total kehilangan energinya itu adalah nggak cuma yang sampai sini air aja, tapi nah ini diambil sejajar. Satunya adalah ditambah dengan tadi. Pasti kan namanya air gerak kan nggak diem kan, pasti kayak lompat-lompat gitu ya. Kebayang kan? Kayak apa ya? Nggak yang lurus gitu kan. Oke, kalau kecepatannya tinggi ya kan, kayak meluap gitu ya, gerak-gerak agak ke atas. Nah, sama juga, maksudnya kehilangan energi itu di situ, gitu ya. Dan pasti ada yang energinya hilang, secara jumlah juga ada yang hilang ya. Baik itu penguapan, baik itu karena infiltrasi ya ke bawah, atau kalau manusia tuh diambil lah ya, diambil airnya. Kemudian ada P ini adalah tinggi mercu. Nah, tinggi mercunya ini. Lantai kerjanya adalah 2-3. Lantai kerja dari ini ya, dari bendung ya. Kita pakai yang Fructer, R-nya cuma 1, dimana dengan kemiringan 1:1. Kemudian
Nah, nanti kita bahas di sini ya. Kalau di sini ini masuknya nanti ke bagian kolam olak ya di sini. Karena kan air awalnya di hulu, saat dia berpindah ke hilir setelah melewati mercu, nah nanti ada perubahan-perubahan perilaku ya. Karakteristik mercu bulat, debit yang dihasilkan itu lebih besar, di mana Q sama dengan 2/3 CD kali B efektif, kemudian dikalikan H1, jadi itu koefisiennya ya. H1 pangkat 1/2 kali akar 2/3 G. Jadi tadi apa ya? Saya lupa. Koefisien nanti ke belakangnya ya. Koefisien debitnya ya. CD. Kemudian mercu bulat ada 2 tipe tadi ya, 1 jari-jari dan 2 jari-jari ya. Kalau 1 jari-jari itu rata-rata jari-jarinya sekitar 0,5 sampai 1 H1. Umumnya ya. Tapi pakai mercu yang 1 jari-jari ini tidak dianjurkan ya. Kalau debitnya itu fluktuatif. Fluktuatif itu artinya naik turun gitu. Enggak tenang. Biasanya apa? Bendung yang di sungai gitu. Lebih bagus kalau yang di daerah sungai itu pakainya tipe bak tenggelam ya. Nanti kita bahas juga ya tentang tipe mercu bak tenggelam. Kemudian yang kedua ada mercu bulat dengan 2 jari-jari. R1-nya umumnya 0,1 H, R2-nya 1 sampai 1,5 H1. Karena 2 ya, 2 jari-jari. Yang digunakan untuk menentukan koefisiennya, koefisien debitnya adalah R2-nya ya. Nanti kita pakai yang ini. Apa itu H1? H1 adalah tinggi air di atas mercu. Tadi di gambar kelihatan ya H1 ya. Oh, kenapa nggak gerak ya? Di presentasinya nggak gerak ya? Di Anda presentasi saya gerak atau masih diam? Halo? Presentasinya masih diam. Oh my God. Lupa.